Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Ulah Pertami akan menjelaskan tentang soal evaluasi tengah semester Mekanika Tanah 1. Soal yang pertama, yang nomor 1, suatu tanah memiliki nilai E 0,75 sama W, N plus 10% dan GS 2,65. Hitung porositas, berat volume basah, berat volume kering, dan derajat kejenuhan tanah tersebut. Yang pertama, diketahui E sama dengan 0,75, W sama dengan M plus 10% sama dengan 17%. Nah, N-nya itu dari 6 plus 1 sama dengan 7. 6 itu dari NIM, nomor NIM akhir. Nah, GS sama dengan 2,65. Ditanya N, terus gamma D, sama SR. Dijawabnya N sama dengan E, rumusnya N sama dengan E per 1 tambah I sama dengan 0,75 dibagi 1 tambah 0,75 sama dengan 0,75 per 1,75 sama dengan 0,43. Gamma 1 tambah W dikali GS sama dikali gamma W per 1 plus I. Disama dengan 1 tambah 0,75 dikali 2,65 dikali 6 2,4 per dibagi 1 tambah 0,75. Hasilnya 110,55. Gamma D itu rumusnya GS kali gamma W per 1 plus E. Nilainya dimasukkan dan mendapatkan hasil 94,49. Dan untuk kejenuhan tanah, rumusnya W kali GS per E, yaitu 0,75 dikali 2,65 per 0,75 kali 100. Hasilnya 60%. Selanjutnya, nomor 2, diketahui suatu tanah memiliki berat 30,8 tambah NIB dan volume sebesar 0,25 plus NFT3. Ketika dikeringkan, berat tanah menjadi 28,2 IB, di mana berat spesifik tanah sebesar 2,70. Itulah derajat kejenuhan tanah tersebut. Sudah diketahui ya, tadi W sama W, berat kering tanah juga sudah, GS. Nah, sekarang kita mencari SR. SR itu rumusnya VW per VV. VW kan belum diketahui, jadi kita mencari dulu VW, yaitu rumusnya W per WS per gamma W. Nah, dimasukkan dan mendapatkan hasil 0,15. Untuk mencari VV kan harus mencari VS. VV kan rumusnya V per VS. Nah, VS sama dengan rumusnya WS per GS dikali gamma W, mendapatkan hasil 0,16. Nah, VV tadi rumusnya kan sudah diketahui. B itu dari 7,25 dikurangi 0,16 dari VS sama dengan 7,09, mendapatkan hasil ini. Nah, sekarang kita masukkan rumus yang tadi SR, VW per VV. VW-nya 0,15, VV-nya mendapatkan 7,09 dikali 100 sama dengan 2,11. Selanjutnya, nomor 3, berikut data yang dapat dari uji batas cair dan uji batas statis pada suatu tanah. Ini jumlah bulannya ini. Maaf. Dan ini kadar airnya. Besar nilai kadar air batas plastis adalah 2 plus N %. Dari data tersebut di atas, gambarlah kurva dari hasil uji batas cairan dan tentukan batas cair tanah. Dan kemudian tentukan nilai indeks plastitas tanah. Kemudian plot terhadap grafik pasti. Sehingga kita harus mencari sifat
tanah di lapangan. Nah, yang diketahui kan PL sama dengan 21 plus N%. Nah, 21 tambah 7 itu sama dengan 28%. Dari kurva ini dimasukkan nilai pukulan ini mendapatkan kurva ini. Sedangkan Y sama dengan N 12,22 IN dikali X ditambah 76,332. Dimasukkan data X 24,5 ini dari rata-rata hasil indikator air. Nah, ini mendapatkan hasil, kita masukkan untuk mencari LL, kita harus mencarikan min 12,22 IN kali 2,5 ini ditambah 76,332. Mendapatkan hasil 37,2. Untuk mencari PI sama dengan LL dikurangi PL sama dengan 37,2 ini dikurangi 28 dari LPL. Mendapatkan hasil 92%. LIMPI sama dengan 0,73 dari LL dikurangi 20. LL-nya tadi kan ini 37,2 dikurangi 20 dan mendapatkan hasil 12,55. Untuk ULIMPI 0,9 kali LL min 8. 0,9 ini kali LL-nya tadi 37,2 dikurangi 8. Mendapatkan hasil 26,8. Nah, ini termasuk inorganic class of medium posisi ini ya. Selanjutnya yang nomor 4 diketahui hasil analisa ayakan. Nah, ini diketahui ini. Nah, untuk menentukan persentase yang lolos tiap-tiap ayakan dengan gambar kurva distribusi ukuran buburnya itu kita harus mencari berat yang tertahan di atas atap ayakan. Tiap ayakan 37 ini kan ini ditambah N. Nah, ini N-nya kan 7 jadi 37. 37 dibagi ini totalnya. Nah, total semua massa tertahan ini dikali 100 mendapatkan hasil ini. Nah, untuk mencari butiran tanah yang lolos tiap 100%, yaitu 100 dikurangi 78 dari ini sama dengan mendapatkan hasil 92,2. Nah, ini itu untuk mencari yang selanjutnya 92,2 dikurangi 11 ini itu sampai hasilnya 6. Terus yang ke-6 ditentukan D10, tentukan D10, D30 dan 60 dari kurva distribusi ukuran butiran. D10 sama dengan 0,85 dari ini dan ini. Nah, untuk D30 mendapatkan ini yang D60 1,25. Selanjutnya nomor 7 koefisien keseragaman, yaitu rumusnya CU dikali D60 per D10. D60 tadi 1,25 dibagi 0,185 sama dengan 6,75. Koefisien gradasi DC sama dengan D30 kali D30 per D60 kali D10. Mendapatkan hasil 0,456. Yang nomor 8 diketahui hasil dari suatu analisis ayakan ini. Nah, ini yang lolos ini ditambah N semua dan ini totalnya bukan D60, D30 dan D60 kurva distribusi kemudian sebut ini nanti 60 itu mendapatkan 0,001 karena tidak ada. Terus yang kedua D30 mendapatkan 0,02. Yang ke D60 0,055. Untuk mencari koefisien keseragaman CU sama dengan D60 per D60 sama dengan 0,055 per 0,01 sama dengan 55. Untuk mencari koefisien gradasi rumusnya ini GC sama dengan D30 kali D30 per D60 kali D10 mendapatkan hasil 0,007. Selanjutnya untuk menentukan klasifikasi tanah menurut USS seperti ini dan ini untuk USGS.
Sekian dari penjelasan soal tadi. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.